Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ikhwata iman, shaimin shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Suatu kebahagiaan kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dalam keadaan sihat walafiat, dan kita mampu memanfaatkan momentum yang agung bulan Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas dan amal ibadah yang bisa menunjang kesempurnaan dan bobot nilai kualitas ibadah saum Ramadan kita. Memanfaatkan waktu yang kita miliki ini, kita ingin berbincang tentang hakikat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu dari prinsip-prinsip ajaran kemasyarakatan dalam Islam, di mana ukhuwah Islamiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Artinya persaudaraan yang diikat oleh kesadaran bahwa kita ini satu iman dan satu Islam. Di samping dari persaudaraan yang didasarkan kepada kesadaran kesamaan iman, kesamaan akidah, juga ada persaudaraan-persaudaraan yang diikat oleh kesamaan garis keturunan atau nasab, ada yang diikat oleh kesamaan kebangsaan, kesukuan, atau tempat tinggal kita. Ada rasa kesamaan yang melahirkan persaudaraan yang diikat oleh identitas-identitas yang lainnya. Maka kalau persaudaraan itu karena dasar ikatan darah, garis keturunan atau nasab, yaitu bahwa kita semuanya adalah sebagai manusia, sebagai insan, memiliki nasab yang sama kepada nenek moyang kita yang pertama, itu Nabi Adam alaihissalam. Maka kita semuanya adalah Bani Adam, anak cucu Adam. Kita semua adalah manusia, maka kita diikat oleh persaudaraan kemanusiaan yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Nah, mengingatkan tentang ukhuwah insaniyah
atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan anak cucu Adam. Maka Al-Quranul Karim mengingatkan dalam beberapa ayat seperti dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Lalu kami jadikan dari sepasang laki-laki dan wanita itu menjadi syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal bahwa kita ini ternyata adalah sama-sama memiliki satu nenek moyang, yaitu Adam alaihissalam. Karena itu kita wajib saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia sebagai satu garis keturunan, satu nenek moyang, satu nasab, yaitu ikatan ukhuwah insaniyah dengan panggilan ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Maka sebagai perwujudan daripada ukhuwah insaniyah, kita wajib tolong-menolong, kita wajib bantu-membantu, kita wajib hidup rukun damai, toleran dengan seluruh umat manusia dari bangsa apapun, dari suku apapun, bahkan dari agama apapun. Tidak ada alasan untuk saling memusuhi, saling membenci, saling memerangi. Karena kita diikat oleh kesadaran tentang satu keluarga besar dari Bani Adam, satu keluarga besar yang terikat oleh ukhuwah insaniyah. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim menyebutkan adanya ikatan persaudaraan yang didasarkan karena kesamaan letak geografis bumi yang ditempati. Dengan kata lain adalah persaudaraan yang didasarkan oleh kesamaan tempat tinggal, kesamaan wilayah dan geografis yang ditempati. Maka melahirkanlah ukhuwah qaumiyah, ukhuwah sya'biyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sekampung halaman, persaudaraan satu negeri, persaudaraan satu kaum, satu bangsa. Sehingga kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran terkadang menyebut para nabi itu sebagai saudara kaumnya. Umpamanya Al-Quran mengatakan wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada negeri Madyan kami kirimkan saudara mereka yaitu Nabi Syu'aib. Maka Nabi Syu'aib disebut akhahum, saudara kaumnya, yang diikat oleh kesamaan tempat tinggal, yaitu Madyan. Maka Al-Quran menyebutkan dan ke negeri Madyan kami kirimkan saudara mereka, yaitu Syu'aib. Saudara apa? Yaitu saudara satu kaum, satu bangsa. Walaupun dalam prakteknya, dalam faktanya, Nabi Syu'aib itu diingkari oleh kaumnya. Maka pengingkaran kaumnya kepada kenabian Nabi Syu'aib tidak menghilangkan status persaudaraan mereka, yaitu persaudaraan sebangsa, setengah air, setanah air, dan satu kaum. Begitu pula Al-Quran mengatakan tentang Nabi Hud, tentang Nabi Soleh. Al-Quran mengatakan wa ila adin akhahum soliha wa ila samuda akhahum huda
Dan ke negeri Samud kami kirimkan saudara mereka, yaitu Nabi Soleh. Ke kaum Ad kami kirimkan saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Nah, maka dengan penyebutan saudara mereka dalam Al-Quran kepada kaum-kaum yang diutus Nabi mereka, walaupun dalam faktanya kaumnya itu mengingkari Rasulnya, mengingkari Nabinya, tapi Al-Quran mengatakan itulah saudara mereka, yaitu saudara sekaum, sebangsa, dan setanah air. Demikian pula ikhwas sekalian, ketika Al-Quranul Karim berbicara tentang persaudaraan iman, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun, hanyalah orang mukmin itu bersaudara, yaitu persaudaraan yang didasarkan kepada kesatuan dan kesamaan pedoman hidup, manhaj hidup, ideologi hidup, keyakinan hidup, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, yaitu iman kepada Allah, yaitu akidah Islam, maka disebutlah ukhuwah imaniyah atau ukhuwah Islamiyah. Nah, ketika berbicara tentang ukhuwah, maka Al-Quran tidak bersifat perintah. Ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang persaudaraan bukan dalam redaksi perintah, bersaudaralah, bukan. Tetapi menerangkan tentang persaudaraan itu sebagai buah, sebagai samroh, hasil daripada iman itu sendiri. Artinya bahwa iman yang benar, disadari atau tidak disadari, kemudian diterima atau tidak diterima, maka hakikatnya telah mempersaudarakan orang beriman itu. Seperti ada orang yang lahir dari satu rahim yang sama, ibu yang sama, bapak yang sama. Itu mereka sebut persaudaraan senasab. Walaupun umpamanya di antara mereka itu ada yang jahat, yang zalim pada saudaranya. Ada yang tidak mengakui saudaranya. Tetap saja saudara, disebutnya saudara yang jahat, disebutnya saudara yang buruk, disebutnya saudara yang zalim. Jadi kezalimannya, keburukannya, permusuhannya tidak menghilangkan nilai persaudaraan. Sehingga tetap saja disebut sebagai saudaranya yang zalim, saudaranya yang buruk, saudaranya yang jahat. Begitu pula di dalam keimanan. Persaudaraan dalam iman bukan berarti sama sekali tidak mungkin adanya perselisihan, tidak mungkin adanya pertentangan. Tetapi yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim bahwa dengan iman itu pertentangan, perselisihan, konflik tidak akan mengeluarkan mereka dari batas-batas akhlak seorang mukmin, akhlak seorang muslim. Makanya Al-Quran mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Bahwasanya jika ada dua kelompok orang mukmin, kata Al-Quran, mereka berantem sampai saling memerangi, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, Al-Quran menyebutkan dua kelompok mukmin. Jadi walaupun berselisih tetap aja mukmin, maka disebutnya mukmin yang berselisih, saudara yang berantem. Artinya begitu kuatnya hubungan persaudaraan iman itu tidak otomatis gugur karena ada perselisihan. Maka yang diingatkan oleh Al-Quranul Karim bukan perintah untuk bersaudara, tetapi adalah mengingatkan perkara-perkara yang merusak ukhuwah, yang harus dijauhi, yang harus dihindari. Apa persoalan-persoalan, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang seringkali merusak, mencederai kuatnya dan utuhnya ukhuwah.
Maka Al-Quran meringkaskan kepada 6 masalah, 6 perkara yang menjadi biang kerok, menjadi sumber daripada rusaknya ukhuwah Islamiyah itu. Pertama, Al-Quran mengatakan yang merusak ukhuwah itu adalah as-sukhriyah. Sifat merendahkan, mencemooh, mengolok-olok pihak lain, sesama saudara kita, kaum muslimin. Maka Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yashor qaumum min qaumin. Janganlah orang mukmin laki-laki merendahkan, mencemooh, mengolok-olok kelompok mukmin yang lain. Wala nisaun min nisain asa ayakunna khairan minhunna. Demikian pula kelompok wanita jangan mencemooh, merendahkan, mengolok-olok kelompok wanita yang lain. Jadi penyebab pertama rusaknya ukhuwah adalah sifat merendahkan, mengolok-olok dan mencemooh. Ikhwah sekalian, bisa kita buktikan dalam kenyataannya. Bagaimanapun eratnya kekeluargaan kita dengan saudara kita, bagaimanapun eratnya kita bersaudara dengan teman sejawat, bahkan sejamiah, semajlis taklim. Kalau satu pihak merendahkan, mencemooh, mengolok-olok kelompok yang lain, menganggap tidak ada perannya, menganggap tidak ada jasanya, dianggap tidak berkontribusi terhadap kelompoknya, keluarganya, maka cikal bakal daripada permusuhan, perselisihan ini akan bangkit, akan muncul. Karena seseorang itu paling tidak suka kalau dia direndahkan, dicemoohkan, dan disepelekan kontribusi serta jasanya. Nah, ini yang pertama diingat oleh Al-Quran. Yang merusak ukhuwah itu adalah as-sukhriyah. Merendahkan, mengolok-olok, dan menyepelekan pribadi atau kelompok sesama kaum muslimin. Yang kedua kata Al-Quran adalah wala talmizu anfusakum, yaitu bersifat mencela, menjelek-jelekan terhadap sesama saudara kita. Baik mencela, menjelek-jelekan karena penampilan fisiknya, mencela, menjelek-jelekan karena kebodohannya, karena kemiskinannya, atau karena aspek-aspek lain. Lalu timbullah talamuz, timbullah menjelekkan, mencela. Dan mencela saudara kita, hakikatnya mencela diri sendiri. Maka kata Al-Quran, wala talmizu anfusakum, jangan mencela dirimu sendiri. Sebab ketika seseorang mencela orang lain balik mencela dirinya, itu dia sedang mencela dirinya itu. Ketika seseorang mencela ibu bapak orang lain balas mencela ibu bapaknya, itu hakikatnya dia sedang mencela bapaknya sendiri. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, la yasubur rojulu abar rojuli, wala yasubur rojul ummahu. Jangan seseorang laki-laki mencela bapaknya, jangan seseorang laki-laki mencela ibunya. La yasubur rojul abahu wala yasubur rojul ummahu. Lalu sahabat yang lain bertanya, wahai Rasulullah, adakah seseorang anak mencela ibu bapaknya sendiri? Sabda Rasulullah, banyak. Bukankah kata Rasulullah, yasubu rojul abar rojul, wa yasubu abahu, wa yasubu rojul umma rojul, wa yasubu ummahu. Bukankah ada seseorang memaki, mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu marah, balik mencela ibu orang yang mencela itu. Begitu pula seseorang laki-laki mencela ayah orang lain, maka orang lain itu balik mencela ayahnya. Maka ketika seseorang menghina dan mencela ibu bapak orang lain, hakikatnya dia sedang mencela ibu bapaknya dengan meminjam lisan orang lain. Kemudian yang ketiga, Al-Quran mengatakan yang merusak ukhuwah itu adalah wala
tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan stigma-stigma buruk, panggilan-panggilan yang buruk, lakob-lakob, gelaran-gelaran yang buruk. Maka melakukan tanabuz bil alqab, kebiasaan membuat stigma, panggilan buruk, baik pada pribadi, pada kelompok. Contohnya kita ingat bagaimana sekelompok orang karena berbeda pandangan politik, berbeda aspirasi politik, berbeda pilihan politik, kemudian saling mencela satu kelompok pada kelompok yang lain. Timbullah yang disebut dengan satu kelompok mencela saudaranya yang muslim karena mendukung orang yang dimusuhinya dengan sebutan cebong. Kemudian kelompok yang disebut cebong ini balik membalas dengan sebutan kampret. Nah, sekarang timbul istilah macam-macam yang lain lagi. Tuduhan radikalisme, tuduhan ekstremisme, tuduhan intoleran, dibalas lagi dengan tuduhan tuduhan-tuduhan yang lebih buruk daripada itu. Akhirnya masyarakat terkotak-kotak, terkelompok-kelompok dengan gelaran-gelaran yang buruk. Bayangkan betapa bahayanya masyarakat yang dipecah belah dengan stigma-stigma yang buruk itu. Ini penyebab rusaknya ukhuwah yang ketiga, yaitu tanabuz bil alqab, membuat-buat gelaran-gelaran buruk kepada pihak yang berbeda, berseberangan dengan dirinya. Kemudian yang keempat, Al-Quran mengatakan yang merusak ukhuwah itulah su'udon, buruk sangka. Seorang istri buruk sangka pada suaminya, suami buruk sangka pada anaknya, anak buruk sangka pada ibu bapaknya. Apa yang terjadi keluarga tersebut? Tidak mungkin terjadi keharmonisan ukhuwah di keluarga, ukhuwah di tetangga, ukhuwah di jamiah, kalau yang ada adalah buruk sangka. Umat buruk sangka pada pemimpinnya, pemimpinnya buruk sangka pada umatnya, teman buruk sangka pada kawannya, guru buruk sangka pada murid, murid buruk sangka pada guru. Apa yang akan terjadi? Tidak akan ada harmonis dan tidak akan ada ukhuwah. Maka Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kemudian yang ke 5 yang merusak ukhuwah itu adalah setelah suudon tajassus, mengulik-ngulik, mencari-cari, mengorek-ngorek, mengungkit-ungkit keaiban kesalahan orang lain, memata-matai. Orang sengaja dia sembunyi-sembunyi berbuat kesalahan, kehilafan, dimata-matai, dicari kesalahannya. Tajassus, diinventarisir kesalahannya untuk suatu saat dikemukakan, diungkap, kemudian disebarluaskan untuk menjatuhkan martabatnya. Maka setelah tajassus, yang ke-6 yang merusak ukhuwah yang paling parah itu adalah ghibah. Puncak daripada suudon, kemudian tajassus itu bermuara kepada ghibah, yaitu mengumpat, menjajakkan, menyebarluaskan keaiban keburukan saudara sama muslim yang tidak patut diketahui orang lain. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan sebahagian kamu mengumpat, menggibah sebahagian yang lain, karena itu laksana memakan daging bangkai saudaranya. Ikhwah fillah, so'imin so'imat, rahimani wa rahimakumullah. Dengan sedikit pemaparan dari ayat Al-Quranul Karim tadi, maka kita bisa mengambil sebahagian daripada intisari ukhuwah itu. Intisari dan hakikat daripada ukhuwah sebagai saudara adalah bagaimana kita mewujudkan tolong-menolong, saling melindungi, saling menjaga nama baik, dan menghindari daripada perkara-perkara yang merusak ukhuwah itu sendiri. Sebagaimana yang telah
Allah terangkan di dalam surah Al-Hujurat, dari mulai ayat 10, 11, dan 12. Semoga kita semuanya dapat mengambil pelajaran yang berharga. Mari kita memanfaatkan momentum ibadah saum Ramadan ini, selain menjaga hubungan yang semakin harmonis, semakin intim dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, juga membangun persaudaraan yang lebih kuat lagi dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari berbuat, bertindak, berucap sesuatu yang merusak ukhuwah Islamiyah. Barakallahu li walakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.